Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadlullah Zaki, mahasiswa Ilmu Politik semester 4 dari kelas B dengan NIM 102 0123 022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sejarah dari pemikiran politik dari Insinyur Soekarno guna memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah pemikiran politik Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Khairul Umam. Oke, langsung saja, yaitu Insinyur Soekarno lahir pada tahun 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan juga Nyai Rohmini. Meskipun beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa, beliau tumbuh dalam lingkungan yang sangat memperhatikan pendidikan, di mana beliau sedari muda sudah menyelesaikan pendidikan dimulai dari sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Insinyur Soekarno lalu melanjutkan studinya di Teknise Hogeschool School di Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai ITB, di mana beliau memperoleh gelar insinyurnya pada tahun 1926. Pemikiran politik dari Soekarno merupakan salah satu fondasi penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana pemikiran-pemikirannya mencerminkan semangat nasionalisme, anti-imperialisme, dan upaya untuk menyatukan berbagai ideologi demi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sedari muda, Insinyur Soekarno telah menunjukkan minat besar dalam bidang politik dan perjuangan melawan kolonialisme, di mana di tahun 1926 beliau menulis artikel yang berjudul Islam, Nasionalisme, dan Marxisme yang dimuat di dalam Seluruh Indonesia Muda. Dalam tulisan ini, beliau mengusulkan pernyataan tiga ideologi utama, yaitu nasionalisme, Islam, dan Marxisme sebagai kekuatan bersama untuk melawan penjajahan di Belanda. Lalu ide ini mencerminkan keyakinannya bahwa persatuan adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan. Salah satu konsep politik paling terkenal dari Insinyur Soekarno adalah Nasakom, atau kepanjangannya adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini mulai dirumuskan sejak muda dari Insinyur Soekarno dan mencapai puncak eranya di tahun 1959 hingga 1965. Nasakom bertujuan untuk menyatukan tiga kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia: nasionalis, Islamis, dan komunis, agar tercipta stabilitas politik dan persatuan nasional. Namun seiring berjalannya waktu, konsep Nasakom ini juga menuai banyak kritik karena dianggap terlalu dekat dengan komunisme. Guna meredam kritik tersebut, Soekarno kemudian memperkenalkan konsep Nasasos, atau yang dikenal sebagai nasionalisme, agama, sosialisme, sebagai alternatif. Pada masa pemerintahannya, Soekarno juga memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin sebagai solusi atas ketidakpuasan terhadap sistem parlementer yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin menempatkan kekuasaan eksekutif yang kuat di tangan presiden. Konsep ini didasarkan pada budaya tradisi Jawa yang mengutamakan kerukunan dan persatuan di atas perbedaan. Namun, seiring berjalannya waktu, demokrasi terpimpin sering mendapatkan kritik karena dianggap cenderung otoriter. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 menjadi titik awal perubahan sistem politik Indonesia menuju otoritarisme dengan penguatan lembaga kepresidenan. Pemikiran politik Soekarno memberikan pengaruh besar dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Ide sekretismenya tetap menjadi inspirasi dalam memahami popularitas masyarakat Indonesia. Meskipun beberapa kebijakannya dianggap kontroversial, semangat nasionalisme terus dikenang sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit sejarah dari pemikiran politik oleh Insinyur Soekarno. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf, karena kekurangan itu murni dari saya. Kalau ada lebihnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.